Halo teman-teman, Assalamualaikum, salam evolusioner. Kayak kabarnya bebuan pian sabarataan, mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa lagi bersama aku Yudi di channel Rhyme Evolution. Di video kali ini, aku bakalan ngebagiin tips dan trik cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tes wawancara penerimaan Satpam atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tes interview penerimaan Satpam yang baik dan benar. Bagi teman-teman yang sedang melamar pekerjaan sebagai satuan pengamanan alias Satpam, aku saranin buat nonton video ini agar potensi atau peluang kalian diterima lamaran kerjanya sebagai Satpam menjadi 100% potensi atau peluang diterima lamaran kerjanya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke video pembahasannya. So, let's check this out. Enjoy! Berikut adalah beberapa pertanyaan wawancara yang umum untuk posisi Satpam, beserta tips dan cara menjawabnya. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang pekerjaan seorang Satpam? Cara menjawabnya, jelaskan tanggung jawab umum seorang Satpam seperti menjaga keamanan lingkungan, memantau CCTV, memeriksa tamu atau barang masuk, serta menanggapi situasi darurat. Tunjukkan pemahaman Anda tentang pentingnya peran ini dalam menjaga keselamatan orang dan properti. Contoh jawabannya, seorang Satpam bertugas menjaga keamanan lingkungan, mengawasi akses keluar masuk, memantau aktivitas di area kerja melalui CCTV, dan mengambil tindakan pencegahan atau darurat jika terjadi situasi yang tidak aman. Pertanyaan kedua, mengapa Anda tertarik menjadi Satpam? Cara menjawab pertanyaan ini, tunjukkan alasan mengapa Anda merasa posisi ini cocok untuk Anda. Anda bisa menyebutkan pengalaman, kemampuan fisik, kedisiplinan, atau kepedulian Anda terhadap keamanan dan keselamatan. Contoh jawabannya, saya tertarik menjadi Satpam karena saya memiliki kemampuan fisik yang baik dan tertarik dengan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan tanggung jawab tinggi dalam menjaga keamanan. Saya juga ingin berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi orang lain. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Anda menangani situasi darurat atau konflik? Cara menjawabnya, jelaskan dengan jelas bahwa Anda tetap tenang, cepat mengambil tindakan yang tepat, dan mengikuti prosedur keamanan yang ada. Berikan contoh jika Anda pernah mengatasi situasi serupa. Contoh jawabannya, dalam situasi darurat, saya tetap tenang dan segera mengikuti protokol yang berlaku. Saya berusaha menenangkan pihak yang terlibat dan memastikan lingkungan tetap aman sambil menunggu bantuan lebih lanjut jika diperlukan. Pertanyaan yang keempat, apakah Anda pernah menghadapi situasi berbahaya? Bagaimana Anda menanganinya? Cara menjawabnya, jika pernah, ceritakan pengalaman Anda dengan fokus pada tindakan yang diambil dan bagaimana Anda menjaga situasi tetap terkendali. Jika belum, katakan bahwa Anda siap mengikuti pelatihan atau SOP yang sudah ada. Contoh jawabannya, saya pernah menangani situasi di mana seseorang mencoba memasuki area tanpa izin. Saya segera menanyai individu tersebut dengan sopan, namun tegas, dan melaporkan kejadian itu kepada atasan untuk langkah lebih lanjut. Pertanyaan yang kelima, bagaimana Anda menjaga kesehatan fisik dan mental dalam pekerjaan ini? Cara menjawabnya, beritahu pewawancara bahwa Anda memahami pentingnya kesehatan fisik dan mental dalam pekerjaan ini, dan bagaimana Anda menjaga keduanya dengan berolahraga, menjaga pola makan, dan mengatur waktu istirahat. Contoh jawabannya, saya rutin berolahraga untuk menjaga kebugaran fisik dan menerapkan pola makan yang sehat. Saya juga memastikan cukup istirahat di luar jam kerja untuk menjaga keseimbangan fisik dan mental. Pertanyaan yang keenam, bagaimana Anda memastikan bahwa aturan keamanan dijalankan dengan baik? Cara menjawabnya, jelaskan bahwa Anda akan segera konsisten memantau dan menegakkan peraturan, serta melaporkan pelanggaran yang terjadi. Contoh jawabannya, saya secara konsisten memantau situasi di sekitar saya
dan memastikan bahwa setiap aturan keamanan dipatuhi. Jika ada pelanggaran, saya akan segera melaporkannya dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai prosedur. Pertanyaan yang ketujuh, apa yang Anda lakukan jika ada tamu atau pengunjung yang mencurigakan? Cara menjawabnya, tekankan pentingnya kewaspadaan tanpa langsung bersikap kasar. Anda bisa menyebutkan bahwa Anda akan menyapa tamu dengan sopan dan tetap waspada, serta melaporkan ke pihak terkait jika diperlukan. Contoh jawabannya, saya akan mendekati pengunjung dengan sikap sopan dan ramah, menanyakan tujuannya namun tetap waspada terhadap gerak-geriknya. Jika diperlukan, saya akan menghubungi supervisor atau otoritas keamanan. Pertanyaan ke-8, bagaimana Anda bekerja di bawah tekanan atau dalam shift malam? Cara menjawabnya, tunjukkan bahwa Anda mampu bekerja di bawah tekanan dan siap bekerja dalam kondisi atau waktu apapun. Contoh jawabannya, saya terbiasa bekerja dalam berbagai kondisi, termasuk di bawah tekanan. Untuk shift malam, saya selalu memastikan persiapan fisik dan mental yang cukup agar tetap waspada dan siap menjalankan tugas dengan baik. Nah, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan percaya diri, menunjukkan kesiapan, serta memberikan contoh konkret dari pengalaman Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk berhasil dalam wawancara sebagai satpam. Selanjutnya, dalam tes interview untuk posisi satpam, selain pertanyaan umum seperti yang telah dibahas sebelumnya, Anda juga bisa menghadapi tes terkait keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja. Berikut beberapa tes interview satpam yang umum beserta cara menjawabnya. Yang pertama, tes sikap dan kepribadian. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui apakah Anda memiliki sikap yang tepat dalam menghadapi tugas keamanan dan berinteraksi dengan orang lain. Contoh pertanyaannya, bagaimana Anda menyelesaikan konflik antara dua karyawan di tempat kerja? Apa yang Anda lakukan jika melihat seorang rekan kerja melanggar aturan? Cara menjawab, fokus pada ketenangan, profesionalisme, dan kemampuan komunikasi Anda. Jelaskan bahwa Anda akan bertindak sesuai dengan kebijakan perusahaan, menjaga profesionalitas, dan menghindari konfrontasi yang tidak perlu. Contoh jawabannya, jika terjadi konflik, saya akan mendekati mereka dengan tenang dan mencoba menengahi dengan cara yang netral, mendengarkan kedua belah pihak, dan mencari solusi yang adil tanpa berpihak. Jika situasinya terlalu sulit untuk ditangani sendiri, saya akan melibatkan atasan untuk langkah selanjutnya. Yang kedua, tes pengetahuan keamanan. Pewawancara mungkin ingin mengetahui seberapa baik Anda memahami standar keamanan, SOP, standar operasional prosedur, atau hukum terkait. Contoh pertanyaan, apa yang Anda lakukan jika terjadi kebakaran? Bagaimana Anda menangani situasi darurat medis? Cara menjawab, tunjukkan bahwa Anda memahami prosedur tanggap darurat yang benar dan siap menerapkannya. Anda juga bisa menyebutkan pengalaman pelatihan atau sertifikasi jika Anda memilikinya. Contoh jawabannya, jika terjadi kebakaran, saya akan segera mengaktifkan alarm kebakaran dan membantu evakuasi dengan mengikuti jalur evakuasi yang aman. Saya juga akan menghubungi petugas pemadam kebakaran sambil memastikan semua orang keluar dari bangunan dengan selamat. Yang ketiga, tes keterampilan observasi. Satpam harus memiliki kemampuan observasi yang kuat untuk mendeteksi hal-hal yang mencurigakan. Contoh tes, pewawancara mungkin menunjukkan sebuah gambar atau meminta Anda mengamati lingkungan sekitar dan kemudian menanyakan detail yang Anda perhatikan. Cara menjawab pertanyaan ini, pastikan Anda memperhatikan detail seperti orang, objek, atau aktivitas yang tampak tidak wajar. Latih diri Anda untuk mencatat detail yang spesifik, seperti pakaian, perilaku, atau perubahan yang mencurigakan di lingkungan. Contoh jawaban, saya memperhatikan bahwa orang tersebut tampak gelisah dan sering melihat sekelilingnya secara berlebihan.
Selain itu, dia membawa tas besar yang diletakkan dengan cara yang mencurigakan di area yang tidak biasa. Keempat, tes fisik. Beberapa perusahaan mungkin menguji kebugaran fisik Anda untuk memastikan bahwa Anda dapat menangani tuntutan fisik pekerjaan sebagai satpam. Contoh tes, mereka mungkin meminta Anda berlari dalam waktu tertentu, angkat beban ringan, atau melakukan gerakan fisik tertentu. Cara menjawab, tidak ada jawaban verbal yang diperlukan di sini, tetapi pastikan Anda siap secara fisik dengan latihan yang baik sebelumnya, terutama jika posisi tersebut melibatkan tugas yang menuntut fisik. 5. Tes tanggapan situasional. Anda mungkin diberikan skenario yang realistis untuk menilai bagaimana Anda akan menangani situasi di tempat kerja. Contoh pertanyaannya, bagaimana Anda akan merespon jika melihat seseorang berusaha merusak properti perusahaan di malam hari? Apa tindakan Anda jika ada tamu yang menolak mematuhi aturan masuk? Cara menjawabnya, gunakan pendekatan yang logis, mengikuti protokol keamanan, dan jaga sikap tenang namun tegas. Jelaskan langkah-langkah yang akan Anda ambil sambil memastikan keselamatan Anda sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Contoh jawabannya, jika melihat seseorang berusaha merusak properti, saya akan mengawasi dari jarak aman sambil melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Saya akan memastikan tidak mendekati pelaku sendiri kecuali dalam situasi yang memungkinkan dan sesuai prosedur. Keenam, tes etika kerja. Pewawancara mungkin ingin menilai etika kerja Anda, termasuk bagaimana Anda mengelola waktu, loyalitas, dan integritas. Contoh pertanyaan, apakah Anda pernah bekerja lembur atau dalam situasi mendesak? Bagaimana Anda menghadapinya? Bagaimana Anda memastikan bahwa Anda tetap fokus dalam pekerjaan ini? Cara menjawab pertanyaannya adalah, tekankan bahwa Anda adalah orang yang bertanggung jawab dan siap menghadapi tuntutan pekerjaan, termasuk bekerja dalam shift malam atau lembur jika diperlukan. Contoh jawabannya, saya selalu berusaha untuk siap bekerja dalam kondisi apapun, termasuk lembur atau dalam shift malam. Saya menjaga fokus dengan memastikan kondisi fisik dan mental tetap prima, serta tetap mengikuti jadwal istirahat yang baik. Ketujuh, tes pengetahuan teknis, CCTV atau alat keamanan lainnya. Anda mungkin ditanya tentang pengetahuan teknis terkait peralatan keamanan seperti kamera, CCTV, alarm, atau sistem keamanan lainnya. Contoh pertanyaan, bagaimana cara Anda menggunakan CCTV untuk memantau area yang luas? Apakah Anda memiliki pengalaman dalam pengoperasian alat keamanan lainnya? Cara menjawab, jika Anda memiliki pengalaman dengan perangkat keamanan, jelaskan dengan detail tentang peralatan yang pernah Anda gunakan dan bagaimana penggunaannya. Contoh jawabannya, saya memiliki pengalaman menggunakan CCTV dalam memantau area yang luas. Saya akan memastikan bahwa setiap kamera dipantau secara teratur dan berfokus pada titik-titik yang strategis, seperti pintu masuk dan area dengan lalu lintas tinggi. Jika ada aktivitas mencurigakan, saya segera melaporkannya kepada tim keamanan. Nah, dengan memahami tes-tes yang sudah kita bahas tadi dan mempersiapkan diri, Anda bisa tampil lebih siap dan meyakinkan dalam wawancara sebagai satpam. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share atau bagikan. Semoga bisa bermanfaat.